Saya makin bingung deh. Sumbangan Monas ini kan dari entah kapan, tapi kok dibawa-bawa terus tiap era. Betul. Kalau sumbangan itu ada. Serius, jika setiap provinsi terus mengungkit jasa masa lalu, Indonesia tidak akan sibuk membangun negara, melainkan sibuk memperdebatkan nostalgia. Setiap kali bangsa ini menghadapi masalah, selalu saja ada yang muncul dengan jurus lama, mengungkit Monas dan pesawat sumbangan rakyat Aceh. Betul, seolah-olah itu kartu sakti yang bisa membenarkan apapun. Tapi zaman sudah berubah, netizen sekarang nggak bisa dibohongi dengan romantisasi sejarah yang dipelintir. Ini adalah cerita tentang bagaimana narasi lama terus dipakai, sementara realitas di lapangan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih pedih. Coba perhatikan, begitu ada isu tentang Aceh, tentang politik, tentang identitas, tiba-tiba muncul suara, jangan lupa. Monas dibangun dari emas Aceh. Pesawat pertama RI disumbang rakyat Aceh. Betul, itu fakta sejarah, itu jasa besar, itu pengorbanan yang layak dihormati. Tapi masalahnya, pengorbanan itu dipakai sebagai tameng untuk membenarkan apapun. Seolah-olah jasa 70 tahun lalu masih bisa dipakai untuk mempengaruhi keputusan sekarang. Seolah-olah sejarah bisa dijadikan alasan untuk menutupi realita yang jauh lebih kompleks. Hak istimewa Aceh, siapa yang sebenarnya disudutkan? Kalau bicara hak istimewa Aceh, cerita ini selalu punya dua sisi. Di satu sisi, Aceh dapat status khusus, mengelola dana otsus dalam jumlah besar, menjalankan hukum lokal. Memiliki ruang politik yang lebih longgar, bendera dan lambang daerah, hingga kewenangan lebih dalam pengelolaan sumber daya. Tapi di sisi lain, justru narasi yang muncul seringkali seolah-olah pemerintah pusat tidak pernah cukup memberi perhatian. Di banyak debat publik, ada suara-suara yang selalu berkata, kami dianaktirikan, pusat tidak adil, Jakarta tidak paham Aceh, menjijikkan sekali narasi ini. Fakt. Tapi mari kita jujur, dengan hak istimewa sebesar itu, apakah hasilnya sudah sebanding dengan kewenangan yang diberikan? Sementara provinsi lain, yang tidak punya status khusus, harus menjalankan program dengan keterbatasan besar. Aceh justru menerima kartu prioritas. Namun ketika pembangunan tersendat, selalu muncul narasi bahwa pemerintah pusatlah yang salah. Padahal wewenang sudah diberikan, dana sudah diturunkan, keputusan banyak yang sudah diserahkan ke daerah. Masalahnya bukan kurangnya hak istimewa, tapi bagaimana hak itu dikelola. Netizen pun makin lantang, kalau sudah dapat kewenangan khusus, jangan tiap kali ada masalah langsung salahkan pusat. Provinsi lain kerja dari nol tanpa status khusus, tapi tetap jalan. Hak istimewa itu tanggung jawab, bukan senjata politik. Dan itulah inti persoalan hari ini. Aceh diberi ruang luas, tetapi narasi yang berkembang justru membuat pemerintah selalu terlihat sebagai pihak yang kurang. Seakan-akan semua kesalahan harus ditanggung pusat, sementara kewenangan daerah dianggap suci tak boleh disentuh kritik. Padahal, kalau mau jujur, banyak provinsi yang iri dengan hak istimewa sebesar itu. Tapi mereka tidak mengeluh, mereka bekerja. Karena pada akhirnya, status istimewa bukan hanya soal kebanggaan, tapi soal hasil. Rakyat butuh bukti, bukan retorika, dan selama narasi penyudutan ini terus dimainkan, publik akan terus bertanya. Hak istimewa untuk membangun atau untuk menyalahkan? Dan akhirnya, netizen turun tangan. Komentar-komentar pedas bermunculan, masa depan Aceh bukan museum sejarah. Stop main narasi Monas. Yang rakyat butuh itu pembangunan, bukan romantisme. Netizen sekarang jauh lebih cerdas, lebih melek geopolitik, lebih kritis. Mereka bisa membedakan mana diskusi sehat, dan mana propaganda identitas yang dibungkus dengan kisah masa lampau. Kita hidup di era real-time information. Era di mana kebijakan dibentuk berdasarkan data, bukan emosi masa lalu. Mengungkit sejarah untuk mempengaruhi politik hari ini, sudah nggak laku. Yang laku adalah transparansi, pembangunan nyata, ketegasan hukum, dan kerja bersama yang terukur. Jadi intinya, menghormati sejarah, wajib. Mengenang jasa Aceh, wajib. Tapi menjadikan sejarah sebagai alat untuk menekan, memprovokasi, apalagi memicu sentimen pemisahan, sudah tidak bisa diterima. Apalagi setelah 2 kali bencana besar, rakyat seharusnya dipandu menuju masa depan yang lebih kokoh, bukan dililit narasi lama yang terus diputar. Sejarah itu fondasi, bukan alat tawar-menawar. Dan ketika narasi lama terus dipakai, netizen akan selalu siap, merujak,
semua manipulasi yang mencoba menyandera masa depan bangsa. Netizen hari ini sudah melek, sudah melihat mana fakta, mana permainan politik, sudah muak dengan drama yang menyudutkan pusat, padahal kewenangan sudah diberikan begitu luas. Karena pada titik ini, yang perlu sadar bukan rakyat Aceh yang ingin hidup damai dan sejahtera, tapi mereka yang masih terus memelihara narasi lama untuk kepentingan segelintir elit. Dan jika semua pihak mampu melihat itu, Aceh tidak hanya akan menjadi daerah istimewa di atas kertas, tetapi istimewa dalam kemajuan, pembangunan, dan persatuan. Terima kasih sudah menonton. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no